Siang ini kami dari Ikatan Dokter Indonesia Cabang Denpasar dan Fakultas Kedokteran Universitas Udayana mengadakan kembali untuk telekonsul. Khususnya pada kesempatan ini kita akan memberikan kesempatan pada Bapak Ibu sekalian yang ingin mengkonsultasikan seputar pandemi COVID-19 dan kehamilan. Sebelumnya sambil kita menunggu pertanyaan, Bapak Ibu bisa sambil mengisi survei yang ada di chat box. Kemudian untuk pada hari ini kita akan dibantu oleh Dr. Yan, spesialis obstetri dan ginekologi, konsultan feto maternal. Selamat siang dokter, Om Swastiastu, apa kabar dokter? Ya, selamat siang Monica, kabar baik. Baik dokter, sebelum kita memulai konsultasi hari ini, apakah dokter ada pemaparan materi sebelumnya dok? Sebenarnya materinya sudah kita paparkan di minggu lalu, nah jadi mungkin saat ini sebenarnya kita lebih senang kalau bisa diskusinya lebih banyak ya, diskusi. Cuma mungkin karena pertanyaannya atau pesertanya belum banyak, mungkin ada titipan pertanyaan bisa kita bahasnya dulu ya. Siap. Bentar, saya tanyakan dulu. Di sini ada senior saya nih, saya lihat Dr. Haryasa Sanjaya. Selamat siang dokter. Selamat siang Sultan. Hei, keren. Saya sengaja nih. Gimana kabarnya dok? Astung Kare, sehat-sehat. Tetap sehat, tetap bahagia kan ya, tagline-nya itu. Iya, moto kita ya. Lanjutkan Sultan, lanjutkan. Ya. Siap dokter, sebelumnya sambil menunggu, apakah ada tips-tips dari dokter untuk ibu-ibu hamil yang saat ini mungkin ada yang sedang menjalani isolasi karena ada positif swab atau gimana dokter? Jadi gini, tetap kita mengacu kepada, sebenarnya kita udah buat protokol kemarin, bukan protokol sih, buku panduan yang singkat tapi bisa dipahami oleh banyak orang, terutama ibu-ibu hamil yang golongan awam. Jadi dia bisa memahami kapan sebaiknya isolasi mandiri, kapan dia harus ke rumah sakit, gitu ya. Nah, jadi tips yang pertama adalah kenali dulu gejala COVID-nya. Apakah ini termasuk gejala COVID yang tanpa gejala, gejala ringan, gejala sedang, atau gejala berat. Nah, itu saja dulu dipahami. Karena akan beda sekali penanganannya antara gejala ringan, sedang, sama berat ya. Jadi untuk yang gejala ringan atau asimptomatik lagi satu yang tidak bergejala gitu ya, itu keduanya boleh isoman di rumah. Tapi di luar itu tidak boleh. Jadi sekali lagi tidak bisa melakukan isoman kalau bukan gejala ringan atau asimptomatis. Ya, itu pun yang gejala ringan dan asimptomatis ada lagi persyaratnya. Kalau mereka yang ibu hamil ini tanpa komorbid itu baru boleh. Tetapi mereka yang gejala ringan atau asimptomatik dengan komorbid gitu ya, itu juga tidak boleh. Itu sebaiknya dirawat. Jadi di buku panduan yang sudah kita buat itu jelas tercantum. Jadi mereka yang dengan komorbid misalnya nih, umur ibunya di atas 35 tahun, kemudian dia dengan obesitas, hipertensi, atau diabetes, atau ada flek vaginam keluar dari vagina, atau kecah ketuban, itu memang tidak boleh. Itu dengan komorbid seperti itu harus MRS atau harus ngamar istilahnya, dan isolasi di rumah sakit. Gitu. Jadi mungkin itu yang secara singkat yang bisa saya sampaikan teman-teman. Siap dokter, terima kasih dokter untuk informasinya. Sekarang kita lanjut ke pertanyaan nih dokter. Ya. Pertanyaan pertama, jika suami positif isoman hari ke-7, apakah ibu hamil yang saat ini hamil 5 bulan bisa menemani? Kan sudah lebih aman karena tidak ada gejala, mengingat hanya berdua di rumah. Ya, gini. Sebenarnya kalau kita mengacu kepada menular apa enggak sih gitu ya, ini kan pertanyaannya begitu. Sebenarnya suami ini sudah isoman 7 hari, dia bisa nularin apa enggak gitu ya. Sebenarnya kalau kita mencari data yang valid harus dengan city value. Jadi city value itu artinya kalau setiap kita lakukan PCR, itu mereka mencantumkan city value-nya. Nah biasanya kita punya patokan sekitar 30 atau 35 gitu ya. Di atas 30 atau 35 itu mungkin sudah tidak menularkan, di bawah itu biasanya dia akan menularkan. Nah, kalau diambil rata-ratanya, nah itu kenapa pemerintah memutuskan akhirnya 10 hari itu karena setelah 10 harilah dinyatakan bahwa dia sudah di atas 35 kebanyakan gitu. Sehingga pada kasus-kasus tidak bergejala, ringan dan sedang itu tidak perlu lagi lakukan PCR ulangan yang terbaru. Jadi dia akan bisa bebas isolasi tanpa melakukan PCR lagi setelah melewati 10 hari
masa isomannya dan ditambah 3 hari bebas gejala. Nah, sehingga kalau kita ditanya untuk pertanyaan ini 7 hari ya gitu, hari ke-7 ya itu masih bisa dibilang mungkin masih bisa menularkan gitu. Tapi kalau sudah hari ke-10 tanpa gejala gitu, udah hari ke-10 mungkin kita bisa berani mengatakan ya mungkin sudah tidak menularkan lagi. Bisa kita menyatakan lagi yang negatif si suaminya ini. Saya kira begitu. Ya, jadi kesimpulannya begitu ya. Kita Ya. harus nunggu dulu minimal hari ke-10. Baik, yang pertanyaan selanjutnya, vaksin paling bagus buat ibu hamil, vaksin yang mana kira-kira dokter? Ya, kan Pak Menteri sudah bilang ya, Menteri Kesehatan, bahwa vaksin yang terbaik adalah vaksin yang paling dekat dengan kita dan paling bisa terjangkau oleh kita. Itu adalah vaksin yang paling terbaik. Jadi tidak perlu memilih-milih vaksin. Apalagi untuk ibu hamil, itu sebenarnya rekomendasi POGI jelas bahwa hampir semua vaksin yang masuk ke Indonesia itu sudah bisa digunakan. Kita hanya tinggal menunggu advokasi dari organisasi ke Kementerian Kesehatan, sehingga nanti harapannya bulan Agustus, kalau nggak salah saya dapat bocoran, bulan Agustus nanti mungkin akan didata dulu ibu hamilnya, kemudian baru akan diberikan vaksinasi untuk ibu hamil, terutama mereka yang memiliki komorbid itu, yang umur di atas 35, kemudian dia obesitas, hipertensi, diabetes, itu dia akan diberikan prioritas untuk melakukan vaksinasi. Hampir semua bisa dikerjakan. Tapi memang kalau kita menyatakan data ya, kalau kita ngomong data nih, memang 2 vaksin Moderna dan Pfizer itu yang memang hanya mereka 2 vaksin itu yang memiliki sampel ibu hamil dalam penelitiannya. Jadi hampir 100.000 ibu hamil sudah mereka suntikan vaksin itu, ternyata tidak berbeda bermakna efeknya antara mereka yang hamil dengan mereka yang tidak hamil, sehingga tingkat keamanannya memang kalau bisa dibilang 2 itu vaksin sudah memiliki tingkat keamanan untuk ibu hamil yang masih bisa dipercaya, walaupun yang lainnya pun sudah di-approve juga oleh WHO, termasuk Sinovac nanti yang banyak akan kita pakai untuk ibu hamil ya. Kira-kira gitu, Monica. Ya, jadi untuk vaksin apa aja sebenarnya boleh, asal yang terdekat dengan ibu saja ya. Ya, benar. Kemudian ada lagi yang jika hamil adalah penyintas tanpa gejala saat hamil 4 bulan, kemudian pertanyaannya kapan sebaiknya untuk vaksin, dokter? Ya, kalau Kemenkes itu melakukan edaran kemarin bahwa semua penyintas itu dilakukan vaksinasi 3 bulan dari swabnya dia yang terakhir gitu. Misalnya dia swabnya negatif bulan Januari gitu, mungkin bulan April itu ya 3 bulan itu baru boleh divaksinasi kan gitu ya. Nah, saya rasa untuk edaran ini memang belum kita tetapkan, tapi kita mengikuti aturan yang sudah ada. Mungkin 3 bulan dari masa penyintas itu sudah bisa divaksin, walaupun sebenarnya tidak berpengaruh apa-apa ya antara jarak vaksinasi dengan penyintasnya itu, karena toh ini kita akan menciptakan imunoglobulin di dalam tubuh, jadi imunitas itu sebenarnya, walaupun dia sudah punya gitu, jadi kita hanya menambahkan untuk memboosternya saja. Tapi kita ikuti aturan pemerintah 3 bulan dari penyintas sudah bisa dilakukan vaksinasi. Kira-kira gitu, Monica. Siap. Ini untuk jarak waktunya 3 bulan ya. Kemudian ada lagi pertanyaan, yaitu apakah jika ibu sedang menyusui tapi positif COVID, bagaimana anjurannya untuk pemberian ASI? Apakah ada tips untuk pemberian ASI pada ibu yang gejala positif? Untuk ASI sebenarnya tidak masalah ya. Jadi banyak penelitian mengatakan bahwa pasien atau COVID itu tidak menular melalui ASI, jadi tidak masalah dia akan memberikan ASI atau tidak. Malah kita justru meng-courage dari panduan yang terbaru yang dibuat IDAI dan PAPDI itu, mereka mengatakan bahwa ASI harus tetap diberikan. Ya, bahkan mereka menyarankan untuk rawat gabung bersama, tapi dengan protokol yang ada, yaitu terpisah di dalam satu ruangan, paling jaraknya 6 meter, kemudian satu dengan inkubator, satunya lagi dengan proteksi prokes ibunya. Kemudian tetap bisa diberikan ASI secara langsung, tetapi ibunya menggunakan prokes gitu, atau digunakan ASI pumping. Jadi ASI-nya di-pumping kemudian diberikan ke bayinya. Jadi tidak masalah untuk pemberian ASI. Saya pikir untuk semua ibu yang penyintas ataupun yang sedang positif itu tetap bisa memberikan ASI kepada bayinya. Ya, betul, baik. Jadi untuk sekarang untuk ibu-ibu tidak perlu khawatir, kalau misalnya memang positif tetap bisa memberikan ASI, tapi dengan prokes ya yang dijalankan. Kemudian saya
akan membacakan satu pertanyaan berikut, yaitu sebenarnya saat ini sebaiknya tetap lanjut untuk program hamil atau menunda saja, Dok? Kalau menunda, apa kontrasepsi yang cocok untuk saat pandemi sekarang? Iya, untuk Pak Ngurah nih ya, sebenarnya begini, untuk program hamil itu sudah jelas protokolnya kita tidak perlu menunda untuk saat ini ya. Jadi jangan menunda kehamilan hanya lantaran takut belum divaksinasi. Ya, tetap lakukan program hamil seperti biasa, karena vaksinasi yang akan kita berikan juga tidak mengganggu fertilitas, itu pertama. Yang kedua, vaksinasi untuk ibu hamilnya akan sudah mulai diberikan nanti dalam waktu dekat lah. Artinya kalau kita ngomong nanti akhirnya pun hamil bulan ini atau bulan depan gitu ya, berarti ibu yang sedang masa hamil itu bisa tetap divaksinasi saat mereka nanti umurnya 12 minggu ke atas gitu. Jadi kan jangan sampai kita menunda-nunda terus kemudian menunggu vaksin kemudian baru melakukan, tidak perlu seperti itu untuk saat ini. Jadi lakukan hamil biasa saja seperti biasa, kemudian nanti akan dilakukan vaksinasi ketika kehamilan mencapai 12 minggu ke atas untuk memproteksi ibunya. Gitu. Kira-kira gitu. Siap, Dokter. Jadi untuk saat ini masih bisa dilanjutkan ya untuk programnya. Kemudian ada lagi pertanyaan, izin bertanya Dok, untuk mengembalikan indera penciuman dan pengecap biasanya berapa lama nih? Dan bisa minta tips untuk terapi tersebut? Oh ya, untuk mengembalikan indera penciuman ini memang anosmia ini berbeda-beda proses pengembaliannya. Yang saya dapat ada yang sampai 1 bulan dia baru kembali gitu ya. Ada yang cepat dia kembali, itu tergantung dari simptomnya. Tapi prinsipnya adalah ketika infeksi virus itu sudah berhasil dikalahkan oleh antibodi tubuh ya, itu lambat laun anosmianya akan hilang atau secara gradual dia. Jadi ditunggu saja. Tidak ada tips yang terlalu berlebihan, apalagi merangsang dengan bau-bauan yang menyengat itu akan merusak pernapasan saja. Jadi harap bersabar, pasti akan kembali kok nanti anosmia ya. Kira-kira gitu. Ya, itu ada yang kelewatan kayaknya pertanyaannya Monika yang di atas itu. Nih Dokter. Kemudian untuk sekarang, apakah obat microjes masih bisa saya minum apabila saya positif dengan gejala dan mengonsumsi obat-obat lain seperti azithromycin, flumicil, dan Sanmol? Ya, microges ini istrinya progesteron ya, progesteron sintetik. Jadi intinya dia sama seperti apa yang dihasilkan oleh placenta. Jadi tidak perlu khawatir. Microges jalan terus. Jadi pemberiannya bisa 1-2 kali selama sehari. Kebanyakan orang pakai yang diminum ya. Ada juga yang progesteron yang sifatnya dimasukkan ke vagina. Tapi pada prinsipnya sama. Jadi untuk menjaga value dari progesteron itu tetap pada kadarnya gitu, sehingga microges ini diberikan. Misalnya ada kasus-kasus yang memang ibunya ngeflag keluar darah vagina atau kadang-kadang kontraksi atau kenceng-kenceng, itu pasti dokter kandungannya akan meresepkan microges ini agar bisa dibilang rahim itu calm ya, tenang. Dengan adanya progesteron itu sifatnya seperti melunakkan otot-otot polos ya, termasuk di rahim. Jadi dia akan lebih tenang. Kemudian bisa diminumnya pagi dan malam. Dan perlu diingat nih, kalau minum microges ini ngantuknya luar biasa ya. Ngantuk kayak orang mabuk gitu. Nah, kalau ini ditambah dengan obat-obat flu gitu, biasanya memang tambah double ngantuknya. Mungkin diatur cara minumnya, entah microgesnya bisa malam hari, obat pileknya itu bisa pagi dan siang hari gitu ya, supaya nggak terlalu poyok kalau orang bilang ya. Nah, untuk azithromycin bisa. Azithromycin itu masih golongannya B ya, jadi azithromycin itu bisa diminum selama 3 hari. Antibiotik itu saya, kemudian flumicil juga masih bisa diminum, obat-obat flu seperti itu masih boleh diminum. Kemudian Sanmol, penurun panas jelas. Penurun panas itu tidak perlu khawatir. Itu bisa diberikan secara simptomatik saja. Ketika gejalanya muncul diminum, begitu sudah tidak ada gejala stop saja. Jadi sama seperti flumicil gitu. Azithro itu memang harus habis ya. Jadi masih aman nih Dok untuk aman. Kemudian untuk pertanyaan selanjutnya, yaitu menurut berita yang saya baca, simptomatik anosmia yang tidak bisa mencium itu tanda gejala COVID ringan. Apakah akurat Dok, hanya berdasarkan gejala saja? Ya, anosmia ini memang salah satu gejala yang ringan ya, tetapi tidak bisa dijadikan penegakan diagnosis ya, tetap dengan melakukan swab PCR ya. Jadi kalau kita ketemu atau punya saudara yang memiliki
keluhan yang seperti tidak bisa mencium seperti itu, patut curiga untuk saat ini ya, karena kita masa pandemi. Jadi anosmia ini ya sudah hampir bisa dibilang ya mungkin 99% jadinya dia kalau dites pasti positif gitu ya hasil PCR tesnya. Karena kebanyakan pasien yang telepon saya, pasien-pasien itu juga keluhannya ini yang pertama, demam, kemudian ada agak terganggu penciumannya, kemudian baru dites saya memang positif. Jarang yang dia anosmia tanpa COVID itu jarang, itu saat ini loh kita ngomong di pandemi ini. Jadi sebaiknya tetap PCR. Karena apa? Selain itu juga ada pentingnya kita melakukan PCR sebenarnya. Jadi kita bisa menentukan berapa lama kita akan melakukan isoman, itu pertama. Yang kedua, kita bisa memonitoring city value-nya. Ya, apakah dia sudah tidak menularkan, apakah dia masih menularkan dari pemeriksaan PCR itu. Tanpa patokan PCR ini, kita tidak bisa menentukan berapa lama dia akan isomannya. Karena isolasi mandiri kan tentu 10 hari dari pemeriksaan PCR itu. Antigen juga tidak bisa dipakai untuk menegakkan diagnosis. Yang bisa menegakkan hanya PCR. Sehingga saran saya begitu ada keluhan, lakukan pemeriksaan yang definite, yaitu PCR. Kira-kira gitu. Siap. Jadi untuk gejala sendiri sebaiknya tetap dikonfirmasi kembali dengan pemeriksaan. Baik, untuk tadi mungkin ada yang sedikit terlewat untuk kontrasepsi yang cocok di saat pandemi saat seperti ini, Dok. Oh iya, kontrasepsi ya. Kalau ingin menunda nih, kita kalau ngomong menunda, sebenarnya kontrasepsi itu kan pilihannya 3 ya. Apakah dia ingin? Ini sebenarnya kontrasepsi ini tidak berhubungan secara langsung dengan pandemi ini. Jadi kalau ingin melakukan kontrasepsi, gunakanlah kontrasepsi yang senyaman ibunya dan sesuai dengan tujuannya. Jadi tujuannya apakah dia menunda kehamilan, menjarangkan, atau menghentikan sama sekali kehamilan gitu ya. Kalau dia memang ingin menjarangkan saja karena takut dengan pandemi ini, silahkan gunakan metode-metode yang ada, bisa hormonal, bisa non hormonal, kan banyak. Yang hormonal bisa suntik, bisa pil, bisa implan gitu ya. Sedangkan non hormonal bisa KB pasang gitu atau metode-metode barier, itu silahkan dipilih. Tapi saya rasa korelasinya tidak terlalu signifikan dengan adanya pandemi ini. Jadi silahkan sesuai dengan kenyamanan masing-masing untuk kontrasepsi. Karena subjektif banget. Jadi masih menyesuaikan dengan kondisi masing-masing nih, Dokter. Ya, benar. Siap. Untuk pertanyaan selanjutnya, dari Bapak atau Ibu Arimbawa, yaitu untuk bayi tabung kan bakal lama, Dok. Apa tetap bisa dijadwalkan? Karena diminta cepat supaya kisahnya tidak kambuh. Apa bahayanya kalau mulai bayi tabung atau bisa inseminasi saja dulu? Takut stres juga ini dan gagal. Gini, untuk bayi tabung ini sebenarnya memang prosesnya lama ya. Tapi kalau kita baca panduannya dari RCOG, ECOG gitu ya, hampir semuanya menyatakan bahwa bayi tabung ini tetap bisa dijalankan ya. Segala tindakan yang dilakukan di bayi tabung seperti misalnya contohnya kan kita mau melakukan breeding ya. Jadi telurnya itu seperti diberikan hormonal untuk membuat dia tumbuh besar. Itu juga tidak mempengaruhi risiko untuk terjadinya COVID ataupun ketika terkena COVID itu tidak berpengaruh dengan proses-proses yang akan dilewati step-stepnya dalam bayi tabung, sehingga bisa dikerjakan saja walaupun dia lama soalnya itu ya. Kemudian yang mungkin kiste ini dimasuk kiste ini mungkin folikel mungkin ya, kiste karena bayi tabung itu biasanya kita melakukan pemberian injeksi untuk mematangkan telurnya, kemudian begitu dia sudah besar, telurnya kita akan lakukan OVU namanya, OVU pick up, jadi mengambil sel-sel telurnya itu. Nah, jadi prosesnya lama memang, ya, jadi bisa 1 bulan itu prosesnya berlangsung, sehingga dilewati saja tanpa harus menunggu adanya vaksinasi dan sebagainya. Kecuali memang dia ibunya sudah dapat vaksinasi, itu akan lebih bagus banget. Jadi vaksin dulu, kemudian silakan dilakukan bayi tabung. Kalau untuk inseminasi itu hampir bisa dibilang hampir sama dengan, bukan bayi tabung, hampir sama dengan teknik program konvensional. Jadi bedanya adalah dia sama-sama diberikan obat untuk menyuburkan ibunya, tetapi proses memasukkan spermanya tidak secara manual seperti biasanya hubungan seksual itu enggak. Jadi spermanya kita processing, kemudian di washing, cuci gitu ya, kemudian kita pilih yang baik-baik dan kita masukkan ke dalam rahim ibunya, artinya di serviknya, supaya dia nanti terjadi proses pembuahan gitu.
Nah, jangan sampai stres nih kalau Pak Arimbawan nih, kalau sampai stres gagal gitu. Lumayan tuh, 1 kali bayi tabung sama dengan 1 mobil jazz. Gitu. Kalau misalnya 3 kali gagal, 3 mobil jazz nanti. Mulai ya. Betul, betul. Ada dibalas dari Pak Arimbawan nih ke dokter. Oke, Bukan dok, silakan. kistanya sudah diambil sebelumnya. Karena takut kambuh, maka diminta segera untuk program bayi tabung. Oh gitu. Nih, jadi baiknya bayi Oh tabung iya. apa inseminasi sebenarnya dok? Ya, mungkin gini Mas Rita Rembawa ya. Jadi kemarin itu dia ada kista endometrioma ya. Jadi biasanya kista pada usia subur itu kan kista coklat namanya, itu kan udah diambil tuh. Nah, kemudian memang sarannya adalah semakin cepat diambil, maka akan semakin cepat ibu itu akan mengalami amenor, tidak mens selama 1 tahun karena hamil gitu. Sehingga kista itu tidak akan tumbuh dia gitu dalam proses itu gitu kira-kira. Nah, sebenarnya ini tidak berkorelasi dengan COVID yang potensi risiko COVID yang akan muncul ya. Jadi menurut saya sih mengenai bayi tabung atau inseminasi, keduanya bisa dipilih. Selama kalau inseminasi prinsipnya adalah satu, dia harus memiliki tuba yang baik ya. Sedangkan kalau kista bayi tabung itu mutlak dikerjakan pada mereka sudah tidak memiliki tuba ovarium yang baik. Nah, mungkin berkonsultasi ke dokter kandungannya, kira-kira kalau metode inseminasi masih memungkinkan, kenapa harus bayi tabung kalau menurut saya ya. Jadi inseminasi bisa dikerjakan. Itu jauh sekali perbedaan harganya. Kalau bisa inseminasi, kerjakan inseminasi. Kalau tidak bisa inseminasi dengan alasan tubanya sudah rusak dan buntu gitu misalnya, ya mungkin bayi tabung adalah opsi yang paling baik untuk saat itu. Jadi tergantung dari hasil pemeriksaan lanjutannya. Biasanya kalau kista diambil ini, kalau setahu saya kista dikerjakan pengambilan kista, biasanya akan dites patensi tuba namanya. Jadi mengecek kedua fungsi tubanya. Kalau kedua fungsi tubanya baik gitu ya, rasanya masih ada tempatnya kita melakukan inseminasi ini. Kecuali ini tubanya setelah dites pada saat pengangkatan kista itu sampai angkat kistanya diangkat terus tubanya dites ternyata buntu, nah itu beda lagi ceritanya. Kalau sudah begitu mau tidak mau ya bayi tabung lah opsi yang paling terbaik untuk saat ini. Kira-kira gitu Monica. Ya Pak Arimbawa, mudah-mudahan terjawab Pak Arimbawa. Mohon maaf kalau ada salah-salah. Baik dokter. Kemudian ada pertanyaan lagi dari Pak Surya. Izin bertanya dok, mengingat situasi kelangkaan oksigen di seluruh Bali, bahkan RS Mangunkusumo menuju ke RS Sanglah, apakah bisa tabung oksigen diving di water sport dimanfaatkan untuk oksigen medis? Apakah cocok dok? Sebenarnya saya kurang begitu paham kalau mengenai oksigen water sport ini ya, tetapi setahu saya yang dipakai oksigen kita ini kan oksigen yang 100% ya, jadi yang dari Samator itu clean oksigen. Ya. Jadi saya tidak tahu apakah bisa dipakai atau tidak. Tapi saat ini untuk supply sebenarnya memang kalau saya berkaca dari rumah sakit saya sendiri ya di rumah sakit Udayana, itu memang kita memang terbatas untuk jumlah stok oksigen. Tapi oksigen itu tetap ada. Jadi dia memberikan supply itu cukup untuk pasien di situ saja gitu. Jadi tidak bisa lagi artinya menambah pasien yang terlalu banyak gitu ya. Karena itu harus membagi-bagi dengan tempat lain. Gitu. Saya pikir untuk saat ini situasinya tidak seburuk yang terjadi di Jawa kalau saya lihat ya. Situasinya masih tetap terkontrol. Saya pikir kemudian setiap hari suplai oksigen pun datang ke rumah sakit. Terutama yang saya tahu di rumah sakit saya di rumah sakit Udayana kita tetap memiliki tabung oksigen yang cukup untuk semua pasien kita. Kira-kira gitu. Siapa saja untuk saat ini Astungkara harusnya aman dok untuk stok oksigen ya. Ya. Kemudian ada pertanyaan lagi dari Bapak atau Ibu Wira, bagi ibu hamil umur kandungan 6 bulan penyintas COVID, apakah memiliki resiko terinfeksi kembali sampai nanti pada saat persalinan dok? Gini, sebenarnya COVID ini sudah bermutasi banyak kali ya, banyak variannya sudah Delta, apalagi dia sudah banyak sekali variannya. Sehingga kalau dia sudah pernah COVID di usia kandungan 6 bulan, bukan tidak mungkin dia akan bisa terkena lagi kalau dia tidak menggunakan prokes yang baik, ibu hamil itu ya. Jadi setiap selama dia bermutasi virus ini, itu dia akan bisa menginfeksi kita berkali-kali. Walaupun ini kalau kita bilang ya di usia kandungan 6 bulan itu ibu ini sudah memiliki antibodinya. Sehingga kalau dia terkena lagi COVID yang kedua dengan mutasi yang berbeda, mungkin gejalanya tidak seberat kalau dia tidak punya antibodi gitu ya. Tetapi tetap dia akan bisa terinfeksi.
Banyak pasien saya, ada yang saat ini saya periksa ya, pasien saya sudah 8 bulan, kemudian dia sudah pernah kena COVID di usia kehamilan 2 bulan yang lalu, kemudian sekarang kena lagi. Tapi bedanya adalah yang dulu dia bergejala, sekarang tidak gitu. Nah, ada hubungannya dengan antibodi yang sudah muncul di tubuhnya gitu ya. Sehingga pesan saya sih jangan baru sudah terkena terus langsung tidak prokes ya, dijalankan. Tetap dijalankan prokesnya. Karena berisiko banget kalau sudah di trimester ketiga, sekali lagi saya ulang, trimester ketiga itulah fase-fase paling rawan untuk ibu hamil ketika terkena COVID. Karena di mana-mana sudah established banget datanya dari seluruh dunia, 1,5 tahun COVID ini dipelajari pada ibu hamil, di trimester ketiga inilah yang dangers-nya itu muncul gitu. Jadi bisa jadi perburukan pada ibunya walaupun janinnya. Sehingga harus waspada dan tetap menjalankan prokes yang dihimbau oleh pemerintah. Kira-kira gitu, Monica. Silakan. Ya, dokter. Kemudian ini ada pertanyaan titipan yang sebenarnya mungkin tadi sudah sempat disinggung ya, dokter. Yaitu, Dok, kapan Bumil dapat vaksin COVID? COVID ya. Bersabar ya, Ibu. Udah ya, Bu. Nanti kemarin saya sempat bicara dengan dinas perihal masalah vaksinasi ini. Memang ini kita tinggal menunggu saja ya. Jadi pemerintah sudah sangat jeli sekali mengatur distribusi dari vaksin ini kepada mereka yang membutuhkan dulu, kemudian baru kepada orang-orang yang risikonya rendah ya. Jadi Bu Hamil ini diharapkan sih cepat atau lambat nih bulan Agustusnya akan didata dulu nanti. Mudah-mudahan benar beritanya sehingga nanti vaksinasi bisa segera terrealisasi. Mudah-mudahan ditunggu saja. Pasti akan dapat vaksin. Ya, jadi Bapak dan Ibu harap bersabar untuk kita terima berita selanjutnya ya, dokter. Kemudian sambil kita menunggu, Dok, mungkin ada beberapa Bapak Ibu yang juga mengkhawatirkan hal ini, yaitu misalnya ibu hamil terkena COVID, kemudian apakah ada perbedaan penanganan saat nanti mau melahirkan, dokter? Ya, perbedaannya jauh ya, beda banget. Gitu. Makanya saya selalu bilang, kalau bisa ibu ini bersalin dalam kondisi yang non-COVID, ya karena perlakuannya akan beda. Ini sangat relate dengan sumber daya yang kita punya, kemudian alat-alat yang kita miliki, fasilitas itu sangat berpengaruh. Jadi kalau mereka ibu hamil yang in partu atau in labor ingin bersalin di saat dia sedang COVID gitu ya, dia akan dilakukan penanganan di ruang operasi, misalnya kalau operasi ini atau di ruang bersalin yang memiliki tekanan negatif, artinya supaya virus itu tidak kemana-mana di dalam satu rumah sakit itu, ada di ruangan itu saja, makanya tekanannya negatif ya. Nah itu makan biaya banget, yang pertama. Yang kedua, resiko tertularnya tinggi juga untuk nakes-nakes kita. Ya, yang ketiga, kita nakes itu akan menggunakan namanya APD, ya, alat pelindungan diri yang level 3. Dan ruang gerak kita juga akan agak sulit sekali dalam melakukan persalinan itu seperti astronot gitu ya. Kemudian hal ini juga akan membuat akselerasi kita dalam melakukan persalinan baik itu normal maupun seksi juga akan lebih terbatas. Dan yang lebih berat lagi biasanya mereka yang melahirkan atau bersalin tidak bisa ditunggui. Nah kita tahu kalau ibu hamil ini pasti akan ingin sekali ada support dari suami, dari keluarga. Itu tidak bisa dikerjakan dalam situasi pandemi ini. Sehingga harapan kita selalu dalam kondisi negatif lah ibu ini akan bersalin. Sehingga dalam penanganan kita terhadap ibu-ibu yang dengan COVID itu selalu kita melakukan evaluasi yang secara ketat ya, baik gejalanya maupun labnya. Jadi kita selalu selama dia belum mencapai 39 minggu, itu kalau kita baca di up-to-date yang terlalu sebelum menyentuh 39 minggu, itu ibu hamil itu akan kita konservatif. Jadi kita biarkan begitu saja bayinya di dalam, tapi tetap ditreatment oleh penyakit dalamnya dengan obat-obatan yang optimal, sehingga nanti bisa melewati 10 hari masa dia isolasi itu. Nah, biasanya kalau udah lewati 10 hari, kemudian dia berhasil melewati masa-masa itu, biasanya gejalanya akan menurun. Antibodi sudah mulai terbentuk. Nah, disitulah kita berharap nanti persalinan bisa terjadi dalam kondisi PCR-nya sudah negatif. Sehingga kita sebagai nakes juga akan menolongnya dalam kondisi ya artinya tidak harus level 3. Terus biaya kos juga tidak tinggi banget dan dia bisa ditemenin nanti. Kalau isi persalinan normal itu bisa ditemenin dia. Nah, itu akan memberikan support buat ibunya. Jadi penanganannya akan jauh beda. Sehingga harus nurut banget ibu hamilnya dengan COVID ini kalau memang dia harusnya
minum obat, kemudian harusnya dia melakukan isolasi supaya cepat ya. Jadi negatif nanti. Kira-kira gitu Monica. Ya dokter, jadi semoga kalau misalnya ibu hamilnya negatif, kita sebagai nakes dan juga ibu hamil sama-sama kita nyaman ya dokter untuk proses melahirkan. Kemudian ada pertanyaan juga terkait pertanyaan tindakan persalinan tadi dok, jika ibu hamil positif tapi tidak bergejala, apakah tindakannya tetap berbeda? Ya, selama dia RT-PCR, jadi real time PCR itu positif, ya kita tetap menganggap status ibu itu sebagai confirm COVID. Sehingga penanganannya tetap dengan level 3, kitanya dengan level 3, ibunya juga sendiri dan tidak boleh ditemani untuk saat ini. Kemudian saat lahir pun demikian. Ketika saat lahir, kemudian rumah sakit tidak mampu memfasilitasi rawat gabungnya, maka akan dipisah dulu. Jadi sampai dia benar-benar dinyatakan bahwa ibunya negatif, barulah dia bisa bertemu dengan bayinya. Tapi ketika rumah sakit mampu memfasilitasi untuk rawat gabungnya dengan syarat-syarat yang sudah kita sebutkan tadi, itu silahkan dikerjakannya. Tetapi intinya adalah kita harus firm dulu bahwa ibu ini sudah negatif, gitu ya, PCR-nya negatif. Jadi artinya PCR negatif itu bisa dinyatakan bahwa CT value-nya sudah tinggi banget sehingga tidak akan melakukan penularan baik pada janinnya, suaminya, orang sekitarnya gitu. Siap dokter, jadi bukan berdasarkan gejala tapi kita berdasarkan pemeriksaan nih untuk tindakan di rumah sakit. Kemudian mungkin ada beberapa juga ibu-ibu hamil yang bertanya, karena kondisi pandemi saat ini mungkin ada beberapa ibu yang khawatir gitu dok untuk melakukan ANC atau kontrol ke dokter kandungan. Bagaimana dok? Apakah ada tips atau masukan untuk ibu hamil? Ya, ini sebenarnya saya ada cerita sedikit ya. Ini ceritanya bukan di sini, di Eropa, di negara-negara Eropa kemarin. Jadi mereka membuat suatu riset ya. Jadi selama pandemi itu mereka membatasi jumlah kunjungan di sana. Kemudian akhirnya setelah dilihat selama setahun datanya, itu ternyata angka stillbirth atau angka stillbirth dan IUFD atau meninggal di dalam rahim itu tinggi sekali. Gitu. Sehingga akhirnya mereka mengubah kebijakannya. Jadi yang biasanya mereka membatasi, mereka mengubahnya menjadi protokolnya sama, jumlah kunjungan antenatal visitnya itu sama. Hanya saja kualitas frekuensi bertemunya dipersingkat. Kemudian untuk gejala-gejala yang artinya tidak perlu seperti gejala ringan, mereka bisa melakukan telemedicine. Nah, itulah akhirnya kemudian diadopsi juga sekarang di tempat kita. Jadi saat ini kita sebisa mungkin memang tetap dengan jumlah konseling yang sama ya. Jadi kita ada 3 semester ya, trimester 1 dia harus datang sekali, trimester 2 paling nggak dia datang 1 kali, trimester ke-3 dia harus datang 2 kali, itu wajib tuh. Di antaranya itu silakan diatur sesuai dengan permintaan dari dokter kandungannya atas dasar indikasi pemeriksaannya. Jadi jangan sampai kita membatasi jumlah kunjungan dan itu akan memperburuk kondisi janin yang memang harusnya kita lebih aware gitu loh. Nah, itu kita belajar dari data sebenarnya, bukan belajar dari kira-kira, bukan. Ini sudah berjalan 1,5 tahun hampir pandemi, itu sudah dipelajari. Kira-kira kalau kita membatasi, maka angkanya akan sama seperti di Eropa kemarin, bahwa stillbirth-nya pasti akan tinggi sekali, IUFD-nya akan tinggi sekali, sehingga lakukanlah antenatal seperti biasanya. Yang dipentingkan adalah prokesnya. Saya pikir kita sudah banyak belajar bahwa prokes ini memang senjata utamanya. Jadi kalau kita bisa melakukan prokes yang baik, kemudian kunjungan antenatal tidak kontak dengan banyak orang, itu sangat baik sekali. Kan banyak tipsnya bisa dikerjakan. Kalau saya sering bilang ke pasien-pasien saya, kalau ingin antenatal care visit ya, cari nomor gitu. Jangan berkerumun gitu. Jangan datang ujuk-ujuk langsung ingin periksa. Jadi cari nomor antrian. Itu akan memberikan kesempatan dia untuk bisa mengatur jadwal kapan dia datang, kapan dia harus menunggu gitu. Kadang-kadang mereka bawa mobil gitu ya, dia akan nunggu di mobil dulu sampai jamnya. Nah, kemudian kalau enggak dia akan ditelepon. Gitu. Jadi ada banyak metode yang bisa dipakai supaya mereka tidak berkerumun di tempat praktek. Gitu. Itu juga akan memberikan penularan yang luar biasa kalau dia tidak ketat prokesnya gitu. Kira-kira gitu, Monica. Ya, jadi untuk ibu hamil tetap lakukan ANC sesuai jadwal, cuma tetap dengan prokes yang ketat ya dokter. Kemudian ada pertanyaan lagi, izin bertanya dok, di masa pandemi ini kan rawan rencana kehamilan. Apabila sudah umur 35 tahun, apakah direncanakan segera atau tunggu tahun depan dokter? Oh ya,
tiga 35 tahun ini seperti berkejar-kejaran dengan umur ya. Jadi 35 tahun ke atas itu sudah high risk pregnancy ya. Seperti yang sudah dijelaskan tadi sebelumnya bahwa kita tidak menggunakan alasan COVID ini atau vaksinasi untuk menunda suatu proses kehamilan. Kehamilan tetap bisa dilakukan sesuai dengan planning yang sudah dicanangkan oleh keluarga itu. Jadi bisa suami istri sudah berencana tahun ini untuk hamil, kerjakan saja. Gitu. Nanti untuk vaksinasi, kita sudah bisa siapkan vaksinasinya dalam waktu dekat. Mudah-mudahan cepat realisasi. Jadi kalau dia hamil bulan ini atau bulan depan, Agustus sudah bisa kita vaksin. Harapannya kan gitu ya. Ya kita harus optimis lah. Karena pandemi jadi semuanya berpikir ulang. Semua pesimis ya. Buyar nanti. Soalnya 35 tahun ini resiko banget. Kalau dia nunda-nunda terus, ini kita nggak akan pernah tahu nih pandemi sampai kapan gitu ya. Jadi 35 tahun udah haris banget. Nanti resiko cacat bawaannya tinggi, resiko terjadi perburukan atau komplikasi kehamilan juga tinggi pada umur-umur segitu untuk ibunya. Bisa preeklamsi, dia bisa hipertensi dalam kehamilan dan sebagainya. Banyak. Sehingga disegerakan saja, tidak apa-apa. Siap, demikian untuk pertanyaan yang terakhir. Apakah ada pertanyaan lagi Bapak Ibu sekalian? Ini ada yang satu di atasnya, Monica. Istri dari Dok, ini ada seorang istri dari seorang yang dikenal anti prokes. Istrinya sedang program hamil dan melakukan vaksinasi. Itu vaksinnya harus lengkap baru bisa program hamil. Apakah nanti akan dites COVID juga? Bentar, oh ya, dia melakukan vaksinasi, vaksinnya itu harus lengkap baru bisa program hamil. Gitu. Oh ya, gini. Tidak perlu terlalu lengkap, ya tidak usah. Yang penting dapat dulu. Pertama dia sudah divaksin kan 1 kali. Kemudian kalaupun dia hamil di bulan ini, nanti kan dia akan dapat vaksin yang keduanya itu kalau nggak salah AstraZeneca 3 bulan lagi. Itu bisa dikerjakan. Jadi jangan menunggu vaksinnya. Di RCOG juga dijelaskan bahwa tidak usah menunggu vaksin untuk melakukan promil. Jadi promil jalan terus, vaksin juga akan berjalan dengan seiring dengan jadwal yang ditentukan, gitu ya. Kemudian ya prokes, kalau memang anti prokes gitu ya, suaminya ini sangat berisiko sebenarnya ya. Bukan berarti setelah divaksin itu akan aman 100%. Kita tiap tahu ya bahwa vaksin ini tidak bisa membarier COVID itu 100%, sudah hampir pasti, apalagi mutasinya terus makin banyak. Sehingga ini suaminya harus diedukasi mengenai prokesnya, jangan sampai nanti suaminya membawa virus-virus COVID yang lain dengan mutasi yang lain ke ibunya. Walaupun sudah divaksin, tetap saja kan dia memiliki risiko paparan dan pajanan gitu ya. Nanti apa akan dites COVID itu maksudnya siapa ya? Sepertinya pada suami dan istri, pada ibunya juga dokter maksudnya. Pas waktu mau program hamil. Oh, program hamil. Kalau program hamilnya berupa bayi tabung atau inseminasi, semua tindakan medis obstetrik itu akan dilakukan tindakan testing. Karena tujuannya memberikan rasa nyaman buat si ibu dan suami yang sedang melakukan program dan juga pasien-pasien lain, bukan untuk dia saja. Jadi kalau mereka ingin program, itu tetap akan dilakukan rapid dulu. Mungkin bahwa dia negatif, baru program bisa dikerjakan. Karena dia kan akan berinteraksi dengan nakes dan juga orang-orang lain. Kan tidak dia saja yang program. Itu jadi mereka tetap harus di-screening, kira-kira gitu. Baik dokter, ini ada dikonfirmasi istrinya dokter gitu, tapi sudah dijawab nih dokter, baik istri maupun suami atau semua yang berhubungan akan dites untuk kenyamanan bersama. Semua akan dites. Baik, saya rasa untuk semua pertanyaan sudah dijawab. Siap dokter, untuk acara hari ini saya rasa bisa kita akhiri ya dokter, karena selanjutnya pun ada telekonseling kembali untuk dari tim paru ya dokter. Baik, terima kasih dokter untuk kesempatan hari ini, untuk waktunya. Om Swastiastu, selamat siang dokter. Selamat siang. Like a bird on a tree, I'm just sitting here. I got time, it's clear to see. From up here, the world seems small. We can sit together, it's so beautiful.
meant to be in the great outdoors, forever free. Sometimes you need to go and take a step back to see the truth around you. From a distance you can tell. You and me were meant to be